Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Pembelajaran IPS kita yang kali ini akan mempelajari mengenai negara-negara di ASEAN lagi. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, kali ini kita akan mempelajari negara ASEAN yang kedua, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Myanmar. Untuk lebih lanjut kita langsung saja. Yang pertama kita bahas adalah Brunei Darussalam. Kamu bisa melihat dan membuka buku paket kamu halaman 14. Nah, Brunei Darussalam kita bisa lihat di sini petanya tidak terlalu luas ya kan, tidak seperti negara kita Indonesia. Nah, kita lihat untuk lebih lanjut di lokasinya. Nah, bisa kita lihat dari peta bahwasannya Brunei Darussalam ini dia masih satu daratan dengan Malaysia, atau lebih tepatnya Sarawak, Malaysia. Nah, kita lihat katanya di sebelah barat, di sebelah timur, di sebelah barat dia, kalau dikatakan sebelah barat berarti dia di sebelah kiri kamu. Nah, kalau sebelah barat berarti dia di Sarawak. Nah, kemudian ini sebelah barat. Nah, kemudian di sebelah timur dia di Sabah, Malaysia. Nah, kemudian di sebelah sini ya, sebelah timur di Sabah, Malaysia. Kemudian di sebelah utara itu, nggak nampak ya di peta, di sebelah utara itu namanya Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah selatan itu adalah masih mencakup wilayah Sarawak. Nah, oke. Nah, secara astronomis atau secara letak lintang dan bujurnya, Brunei Darussalam terletak di 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara, dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Nah, lihat dari lintang dan bujurnya juga bahwasanya Brunei Darussalam ini negaranya tidak terlalu luas, hanya 5,765 km persegi. Nah, kemudian kita masuk ke identitas negaranya. Kita tahu sendiri bahwasanya Brunei Darussalam itu ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan, dengan bahasa utamanya yaitu Melayu dicampur dengan Inggris sama dengan Malaysia. Kemudian agama mayoritasnya adalah Islam. Nah, kepala pemerintahan mereka yaitu kesultanan, atau mereka dipimpin oleh seorang sultan atau biasa kita sebut sebagai seorang raja gitu ya kan. Nah, kemudian kepala pemerintahan dan kepala negaranya juga sama, dipimpin oleh seorang sultan, dan mata uang mereka adalah dolar Brunei. Nah, kemudian untuk keadaan alamnya mirip dengan keadaan Malaysia juga dengan keadaan alam Indonesia, yaitu dia memiliki 3 iklim. Tapi iklim musim, tropis, dan iklim laut. Nah, iklim muson, muson ini adalah angin ya. Nah, angin yang berhembus setiap 6 bulan sekali dan berubah arah. Itulah yang membuat kita ada musim panas dan musim penghujan. Sama juga dengan iklim laut yang mempengaruhi musim penghujan kita, kemudian dengan iklim tropis. Nah, kemudian bentang alam Brunei dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah perbatasan sebelah barat dengan Sarawak, Malaysia, dan pantai utaranya yaitu ibu kotanya. Nah, jika kalian lihat di peta, pantai utara yang dimaksud itu yang sebelah sini yang ada bacaan Bandar Sri Begawannya. Nah, ibu kota mereka itu dekat dengan daerah pantai. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bahwasannya ada di sebelah selatan, yaitu perbatasan ujung selatan daerah yang relatif bergelombang. Jadi daerah Brunei Darussalam ini daerah yang bervariatif muka buminya, yaitu di sebelah utara, di sebelah ibu kotanya itu dia pantai atau dataran rendah, sementara di sebelah selatannya ini yaitu daerah pegunungan atau daerah yang bergelombang. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi penduduk. Nah, jumlah penduduk Brunei tahun 2018 itu tidak terlalu padat juga, sekitar 400.000 jiwa dengan mayoritas sukunya adalah Melayu. Nah, kemudian perekonomian, sumber daya alam mereka dan perekonomian mereka yang menunjang mereka paling utama adalah di bidang minyak bumi dan gas bumi, atau kita sebut juga sebagai gas alam gitu. Nah, Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapita di Asia Tenggara, kemudian dibandingkan dengan Asia Tenggara lainnya. Nah, yang membuat mereka bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi atau per kapitanya tinggi itu karena adanya
sumber daya alam gas, minyak bumi dan gas alam tadi. Jadi komoditas utama mereka, produk utama mereka itu hanya di bidang minyak bumi dan gas alam. Oke, sampai di sini paham kan? Nah, kita lanjutkan ke negara yang kedua adalah Filipina. Nah, kalian bisa lihat di sini Filipina, dia negaranya berpulau-pulau dan dibatasi juga dengan laut. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa fakta uniknya adalah negara Filipina sama dengan negara Indonesia, yaitu dia menjadi negara kepulauan selain Indonesia. Nah, kita lihat dari lokasinya. Sebelah barat adalah Laut Cina Selatan. Ini dia South China Sea, sebelah barat, sebelah kiri kamu. Kemudian di sebelah utara dia berbatasan dengan Samudra Pasifik ini. Kemudian di sebelah timur juga berbatasan dengan Samudra Pasifik atau juga Laut Filipina, bisa. Kemudian sebelah selatannya pastilah berbatasan dengan Malaysia, sebelah selatan di bawah, ya kan? Nah, oke. Kita lanjut. Kamu bisa juga membuka buku halaman 17. Nah, secara astronomis, Filipina ini terletak di lintang 5 derajat sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Kemudian ibu kota Filipina adalah Manila dan bahasa resminya adalah bahasa Tagalog atau bahasa resmi Filipina dan bercampur dengan bahasa Inggris. Kemudian agama mayoritas mereka adalah Katolik Roma dan negara mereka berbentuk republik yang kepala pemerintah dan kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden dan mata uangnya adalah mata uang peso. Kemudian keadaan alam masih sama seperti kita, yaitu Singapura juga sama memiliki 3 iklim, yaitu iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Dan kemudian fakta uniknya yang ibu katakan tadi adalah mereka adalah negara kepulauan, sama seperti negara Indonesia. Kemudian negara Filipina dilalui oleh 2 deretan pegunungan Sirkum Pasifik, sehingga ini yang membuat mereka menjadi banyak mengandung atau banyak terdapat gunung api aktif, sama seperti kita. Nah, biasanya kalau negara-negara kepulauan seperti itu ya, Nak. Jadi dia tempat bertemunya beberapa pegunungan, sirkum pegunungan yang membuat mereka banyak terdapat gunung api aktif. Kemudian kita ke kondisi penduduknya. Nah, pada tahun 2018 jumlah penduduk Filipina ada sekitar 107 juta jiwa. Kemudian perekonomian utama mereka yaitu di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, mereka karena juga sumber utama perekonomian mereka di bidang pertanian, maka mereka disebut sebagai negara yang agraris. Nah, kemudian produksi utama mereka adalah padi, jagung, dan kelapa. Nah, bahwasannya negara Filipina ini menjadi penyetor utama atau memproduksi kopra terbanyak di dunia. Jadi kopra itu adalah daging yang ada di dalam kelapa. Jadi daging kelapanya itu diekspor ke berbagai negara. Kemudian mereka menjadi pemasok kopra terbanyak di dunia. Oke ya. Kemudian kita masuk ke negara ketiga adalah Thailand. Nah, kita tahu kalian bisa buka buku paket kalian halaman 36. Nah, kemudian negara selanjutnya kan Thailand. Kemudian kita lihat lokasinya nih, barat. Di sebelah barat ada berbatasan dengan Myanmar. Nah, sebelah barat di sebelah baratnya Thailand itu ada Myanmar. Kemudian di sebelah utaranya sama masih Myanmar dan Laos, tetapi Myanmar dan Laos. Nah, kemudian di sebelah timurnya ada Teluk Siam. Nah, kalau dikatakan sebelah timur berarti dia sebelah sebelah kanan kamu. Nah, sebelah ada Teluk Siam. Kemudian di sebelah selatan itu berbatasan dengan Malaysia. Ini dia sebelah selatan, di bawahnya sebagian Malaysia. Kemudian secara astronomis Thailand terletak di lintang dan bujur 5 derajat sampai 21 derajat lintang utara dan 97 sampai 106 derajat bujur timur. Kita lihat identitas negaranya. Thailand itu pastilah ibu kotanya adalah Bangkok dan bahasa resminya adalah bahasa Thai. Agama mayoritasnya adalah Buddha dan bentuk pemerintahan mereka adalah monarki atau kerajaan. Nah, maka kepala pemerintahan mereka dipimpin oleh
perdana menteri, sementara kepala negara mereka dipimpin oleh seorang raja, dan mata uang mereka adalah mata uang baht. Kemudian Thailand memiliki Thailand beriklim subtropis yang memiliki 3 musim, yaitu musim panas, musim hujan, dan musim dingin. Jadi musim panas itu berkisar pada bulan Maret dan Mei, sementara musim hujan Juni dan Oktober, dan musim dingin itu November sampai Maret. Nah, kemudian secara geologis, Thailand itu dibagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu daerah dataran rendah di bagian tengah, di bagian tengah, kemudian semenanjung Thailand di bagian selatan. Kalau dikatakan semenanjung berarti daratannya yang lebih sempit. Kemudian katakan di sini pegunungan di sebelah utara dan pegunungan juga di sebelah timur. Jadi pegunungan, deretan jajaran pegunungannya itu ada di sebelah utara dan ada juga di sebelah timur. Nah, kita lanjutkan di kondisi penduduk. Jadi jumlah penduduk di Thailand pada tahun 2018 yaitu sekitar 66,2 juta jiwa, dan perekonomian utama mereka itu bergantung pada hasil pertanian dan berkaitan dengan julukan negara mereka, yaitu mereka adalah lumbung padinya Asia Tenggara. Bahwasannya mereka komoditas utamanya, sumber daya alam utamanya itu yaitu di bidang pertanian, yaitu ekspor beras gitu ya. Kemudian selain itu juga negara Thailand terkenal dengan negara gajah putihnya. Oke, paham ya? Kemudian kita masuk ke negara yang terakhir untuk pembahasan kita kali ini di halaman 30, yaitu negara Myanmar. Nah, negara Myanmar ini banyak uniknya gitu ya kan? Nah, oke, kita lihat satu persatu lokasinya. Dari lokasi kita lihat di sebelah barat dia berbatasan dengan Bangladesh nih, dan India terutama. Kemudian di sebelah utaranya berbatasan dengan China atau biasa juga kita sebut sebagai Tiongkok dan juga India. Kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan Laos, dan di sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Andaman atau Teluk Benggala. Oke ya. Kemudian secara astronomis, secara lintang dan garis bujurnya ini yang di atas Myanmar ya, bukan Thailand. Oke, secara astronomis bahwasannya Myanmar berada di lintang 11 derajat sampai 20 derajat lintang utara dan 92 sampai 101 derajat bujur timur. Kemudian kita masuk ke identitas negaranya. Nah, Myanmar ini ibu kotanya adalah Naypyidaw. Tentu kalian pernah sering mendengar bahwasannya Myanmar itu ibu kotanya adalah Yangon, ya kan, atau Rangon. Nah, Myanmar ini termasuk ke dalam negara yang sering mengganti ibu kotanya. Jadi di tahun 2005 yang paling terakhir, mereka mengganti ibu kota mereka ke daerah Naypyidaw. Jadi sekarang Myanmar itu ibu kotanya bukan lagi Yangon, tetapi sekarang Naypyidaw. Mereka menggantinya pada tahun 2005. Nanti sering ini masuk ke soal bahwasannya kapan terakhir kali negara Myanmar mengganti ibu kota mereka, yaitu di tahun 2005. Dan bahasa utama atau bahasa resmi mereka adalah bahasa Myanmar. Kemudian agama mayoritasnya adalah Buddha, dan pemerintahan mereka berbentuk republik. Nah, yang kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian mata uang mereka adalah kyat. Nah, yang perlu kita garis bawahi dan tinta merahkan ya kan, bahwasanya Myanmar juga merupakan negara sosialis. Nah, negara sosialis itu hanya mempercayai atau membentuk satu partai. Jadi tidak seperti negara kita yang boleh membentuk beberapa partai gitu kan. Nah, jadi mereka Myanmar ini merupakan negara sosialis yang hanya punya satu partai. Jadi tidak sedemokratis negara kita. Nah, oke.
Kemudian kita masuk ke keadaan alamnya. Nah, keadaan Myanmar itu, jadi uniknya, nanti sering juga ini muncul di soal, bahwasanya Myanmar itu memiliki 2 musim. Jadi, di sebelah selatannya itu dia bermusim tropis, di sebelah utaranya itu dia bermusim subtropis. Bisa kita lihat di peta bahwasannya Myanmar itu adalah negara dengan negara yang memanjang dari utara menuju China ke selatan, berbatasan dengan India. Nah, jadi yang dikatakan tadi bahwasannya Myanmar itu memiliki dua musim, yaitu dua iklim, yaitu yang di utara dia beriklim subtropis, sementara di sebelah selatan dia beriklim tropis gitu. Jadi karena negaranya memanjang, jadi memiliki 2 iklim yang berbeda. Nah, karena lintang yang dilewatinya juga berbeda. Kemudian kita masuk ke secara geologis. Myanmar terbentuk atas 2 deretan lipatan pegunungan. Keduanya itu berjejer dari utara hingga ke selatan, sehingga membuat dia memiliki 2 iklim yang berbeda. Nah, kemudian oke, kita langsung ke tugasnya. Jadi, tugas kamu kali ini adalah hanya menggambar peta dari keempat negara tadi. Itu saja, oke? Ibu harapkan kalian memahami pembelajaran atau materi kita kali ini. Tetap semangat belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.